Halo semuanya, di sini kami dari kelompok 12 akan membahas tentang bangun ruang kerucut. Sebelumnya, kenalan dulu yuk sama anggota dari kelompok 12. Yang pertama ada Yosin Latri Sukesi dengan NIM 191134058. Yang kedua ada Kristina Dian Gustikasari dengan NIM 191134063. Yang ketiga ada Feliciana Flora Syukur dengan NIM 191134133. Yang keempat ada Lavinia Dwi Astuti dengan NIM 191134173. Dan yang terakhir ada Danang Novianto dengan NIM 191134178. Nah, sebelumnya kami dari kelompok 12 sudah melakukan wawancara terlebih dahulu terhadap salah satu narasumber melalui pesan WhatsApp. Beliau yang kami wawancarai adalah Ibu Kristina Wahyu Cahyani. Beliau adalah guru SDN 10 Toho, Kabupaten Mempawah, Kalimantan Barat. Beliau juga sekaligus alumni PGSD Universitas Sanata Dharma pada tahun 2014. Yuk kita simak hasil wawancara berikut ini. Berikut ini adalah hasil wawancara kami dengan Ibu Kristina. Bagaimana metode atau cara Ibu mengajarkan dan menjelaskan materi kerucut kepada siswa? Beliau menjawab, metodenya dengan memberikan contoh benda yang nyata mirip kerucut, kemudian memberikan pertanyaan yang memancing keingintahuan siswa menggunakan tanya jawab. Untuk kelas tinggi, biasanya mencari volume dan luas permukaan kerucut. Kemudian, siswa diingatkan kembali bahwa kunci dari volume bangun ruang adalah luas alas kali tinggi. Setelah itu, anak diberikan evaluasi yang berkaitan dengan kerucut dan diakhiri dengan tugas refleksi. Apakah siswa mengalami kesulitan saat mempelajari materi kerucut, Bu? Jika ada kesulitan, apa saja bentuk kesulitan yang dialami siswa dan bagaimana cara Ibu mengatasinya? Beliau menjawab, iya, siswa mengalami kesulitan. Contoh kesulitan yang dihadapi siswa terkadang belum dapat menentukan pi yang akan dipakai. Apakah menggunakan 22/7 atau 3,14? Dan kadang siswa masih kurang menuliskan secara lengkap rumusnya sehingga hasil akhir tentunya kurang tepat. Cara menyelesaikan kesulitannya dengan menuliskan langkah-langkah yang tepat menggunakan pena warna sehingga terlihat jelas. Kemudian memberikan penjelasan singkat dengan tulisan. Dalam pembelajaran materi kerucut ini, submateri apa saja yang diajarkan kepada siswa, Bu? Beliau menjawab, sifat-sifat kerucut, volume kerucut, dan luas permukaan kerucut. Nah, berikut ini adalah bukti wawancara kami dengan Ibu Kristina melalui pesan WhatsApp. Contoh kerucut dalam kehidupan sehari-hari dapat berbentuk monumen, kon es krim, nasi tumpeng, dan topi ulang tahun. Setelah mengetahui contoh-contoh kerucut, selanjutnya kita akan mengenal apa itu kerucut. Kerucut adalah bangun ruang yang dibatasi oleh sebuah sisi lengkung dan sebuah sisi alas yang berbentuk lingkaran. Setelah kita membahas apa itu kerucut, sayang sekali kan kalau kita tidak membahas sifat dan unsur-unsur kerucut. Untuk itu, mari kita bersama-sama membahas sifat-sifat dan unsur kerucut.
Sifat yang pertama yaitu kerucut memiliki dua buah sisi. Sisi alas berbentuk lingkaran dan sisi selimut yang berbentuk bidang lengkung. Yang kedua, kerucut memiliki satu rusuk yang biasanya berbentuk lingkaran atau garis lengkung. Yang ketiga, kerucut memiliki titik sudut yang disebut titik puncak. Yang keempat, kerucut memiliki tinggi yang disingkat dengan huruf T. Tinggi adalah garis yang menghubungkan titik puncak kerucut dan titik tengah bidang alas. Yang kelima, kerucut memiliki garis pelukis atau biasa disingkat dengan huruf S. Garis pelukis atau apotema adalah sisi miring yang menghubungkan titik puncak dan keliling pada kerucut. Yang keenam, kerucut memiliki jari-jari yang disingkat dengan huruf R. Selanjutnya, perhatikan video berikut ini yang akan menjelaskan unsur-unsur kerucut. Nah, kita perjelas lagi di unsur-unsurnya ini. Pertama adalah bidang alas. Oke, bidang alas adalah sisi yang membentuk lingkaran. Nah, ini daerah yang diarsir atau daerah yang kita warnai dengan abu-abu. Yang kedua adalah diameter bidang alas. D, itu garis dari A ke B. Ya. Oke, sekarang yang masuk ke jari-jari. Jari-jari bidang alas. Nah, ini kita titik pusatnya kita tandai sebagai O. Nah, garis jari-jarinya yaitu dari garis O ke A atau O ke B. Oke. Sekarang tinggi kerucut. Oke, tinggi kerucut ini adalah puncaknya. Nah, dari C kita tarik ke 0. Nah, ini nih. Nah, ini adalah tinggi dari kerucut ya. Jadi titik puncak kerucut ke pusat bidang alas. Nah, selanjutnya yaitu selimut kerucut. Nah, selimut kerucut itu bagian yang tidak diarsir. Dan yang terakhir adalah garis pelukis, yaitu S. Nah, garis pelukisnya itu ada di sini. Oke. Nah, ini garis-garis pada selimut kerucut yang ditarik dari titik puncak C ke titik pada lingkaran. Di sini nih, dari C ke B. Ini adalah S dan ini adalah R ya. Kemudian ini sampai sini, ini adalah diameter. Jaring-jaring kerucut. Jika bentuk kerucut diiris, maka akan terbentuk jaring-jaring kerucut. Jaring-jaring kerucut terdiri dari satu juring lingkaran sebagai selimut dan satu lingkaran sebagai alas. Nah, simak video di samping ya.
Nah, setelah memperhatikan video sebelumnya, kita ketahui ya bahwa sisi tegak pada kerucut yang berupa bidang miring atau juring lingkaran disebut selimut kerucut. Sedangkan sisi yang berbentuk lingkaran merupakan alas kerucut. Luas permukaan kerucut. Setelah kita sudah mengetahui jaring-jaring kerucut, jumlah dari kedua bidang datar yang membentuk kerucut ini disebut luas permukaan. Jadi, luas permukaan kerucut dapat dihitung dengan menambahkan luas alas atau yang merupakan luas lingkaran dengan luas selimut, yaitu PR kuadrat ditambah PRS. Sehingga rumus luas permukaan kerucut adalah PR dikali R tambah S. Untuk pembuktian rumus luas alas dan luas selimut kerucut, simak video selanjutnya ya. Seperti yang kita ketahui bahwa rumus luas lingkaran itu adalah PR kuadrat. Tapi dari manakah PR kuadrat itu? Pertama-tama kita lihat, perhatikan gambar berikut. Lingkaran ini ketika kita potong menjadi juring-juring kecil ya. Kemudian kita rentangkan seperti ini, kita dapat melihat bahwa dia membentuk suatu bangun datar gitu. Apa ya? Nah, kita potong lagi, kemudian kita rentangkan semakin membentuk suatu bangun yang disebut dengan persegi panjang. Ketika kita motongnya lebih kecil lagi, untuk memastikan ternyata hampir membentuk suatu persegi panjang gitu ya. Jadi ketika suatu lingkaran kita potong semakin kecil, semakin small gitu ya, kita bisa menyimpulkan bahwa, perhatikan sini ya, kecil hingga tidak terlihat itu potongannya, sehingga full gitu ya, tiba-tiba sudah full dan sampai tidak terlihat. Dan ketika kita membuatnya seperti tadi, dia benar-benar membentuk persegi panjang. Nah, dari sini kita dapat menyimpulkan bahwa luas dari lingkaran itu sama dengan luas persegi panjang. Luas persegi panjang apa? Panjang dikali tinggi ya. Sehingga luas lingkaran itu sama dengan panjang dikali tinggi. Panjangnya itu adalah setengah keliling lingkarannya, sedangkan kita kali dengan tingginya itu adalah jari-jari. Sehingga setengah kali 2 PR adalah keliling lingkaran dikali jari-jari, kemudian setengah dikali 2, 1, kesimpulannya adalah PR kuadrat. Kita tahu bahwa bidang sisi kerucut itu terdiri dari 2 bagian, yaitu bidang selimut, ya, di mana bidang selimut ini merupakan juring dari suatu lingkaran, dengan jari-jarinya merupakan panjang garis pelukis kerucut. Sehingga kita bisa nyatakan rumus luas lingkarannya adalah PS kuadrat. Dan keliling lingkarannya adalah 2PS. Oke, kemudian lingkaran yang di bawah, lingkaran kecil ini, jari-jarinya kita simbolkan dengan R. Jadi ada jari-jari lingkaran kecil R dan jari-jari lingkaran besar adalah S, yang merupakan panjang garis pelukis kerucut. Oke, dalam suatu lingkaran, jika di sini kita nyatakan juring di dalamnya, ada bagian dari lingkaran, maka kita bisa nyatakan perbandingan sebagai berikut, di mana perbandingan luas juring per luas lingkaran akan sama dengan perbandingan panjang busur dengan keliling lingkaran. Jadi itu luas juring, bagian dari luas lingkaran, kemudian panjang busur yang bergaris merah itu bagian dari keliling lingkaran. Nah, jadi bisa dinyatakan perbandingannya sama, ya, memiliki perbandingan yang sama. Oke, kita lanjutkan. Nah, di sini luas juring tidak lain adalah, kalau pada lingkaran dia merupakan luas juring, tapi pada
kerucut, dia merupakan luas dari selimut kerucut. Kemudian panjang busur, yang ini yang bergaris merah, ya. Nah, kita lihat panjang busur dari juring ini tidak lain adalah keliling dari alas kerucut, ya. Sehingga kita bisa nyatakan nanti di sini, ya. Nah, ini jadi ini adalah panjang busur dari suatu lingkaran merupakan dari keliling alas kerucut. Jadi kita menyatakan dengan 2πr, ya, keliling lingkaran 2πr. Oke, jadi ini luas selimut, kita akan cari per luas lingkaran. Nah, luas lingkarannya adalah ps kuadrat, luas dari lingkaran besar. Sama dengan keliling alas kerucut. Nah, berarti yang ini ya, keliling alas kerucut per keliling lingkaran. Keliling lingkaran besar. Nah, seperti itu. Jadi luas selimut per luas lingkarannya adalah ps kuadrat sama dengan 2πr, yaitu keliling alas kerucut per keliling lingkaran 2ps. Oke, kita bisa coret 2pi dibagi 2pi habis, ya. Kemudian luas selimutnya sama dengan, nah dikalikan ya, luas selimut dikali S. Kemudian ini ps kuadrat dikali R. Nah, jadi R kali ps kuadrat. Kemudian berarti luas selimutnya saja sama dengan R kali ps kuadrat dibagi S. Seperti itu. Nah, di sini S kita bisa bagi dengan S. Jadi ini S kuadrat, tidak lain S kali S, berarti S-nya yang satunya sudah kita bagi dengan yang di bawah. Sehingga tinggal menjadi Pi kali R kali S. Itulah rumus untuk luas selimut kerucut. Contoh soal. Sebuah kerucut memiliki alas dengan panjang jari-jari 5 cm dan panjang sisi miring 8 cm. Berapakah luas permukaan kerucut tersebut? Jawab. Panjang jari-jari atau R sama dengan 5 cm, panjang sisi miring atau S sama dengan 8 cm. Rumus luas permukaan kerucut sama dengan PR dikali S tambah R sama dengan 3,14 dikali 5 dikali 8 tambah 5 sama dengan 3,14 dikali 5 dikali 13 sama dengan 204,1 cm persegi. Jadi, luas permukaan kerucut adalah 204,1 cm persegi. Sekarang kita masuk ke rumus volume kerucut. Rumus volume kerucut dapat dicari dengan rumus 1/3 kali luas alas kali tinggi sama dengan 1/3 kali pi kali R kuadrat kali T, dengan keterangan R sama dengan jari-jari alas, T sama dengan tinggi, dan pi sama dengan 3,14 atau 22/7. Langsung saja kita masuk ke video pembuktian rumus volume kerucut dengan pendekatan volume tabung. Jadi, alat dan bahan yang kita perlukan adalah wadah berbentuk tabung dan kertas, pensil dan penghapus, penggaris, jangka, gunting, dan lem. Ayo kita mulai. Pertama, kita akan mengukur diameter dan tinggi tabung. Diameternya 5 cm dan tingginya 8 cm. Mari kita buat kerucutnya. Pertama, kita menggambar garis sepanjang 16,8 cm. Lalu, kita akan menandai titik tengahnya, yaitu 8,4 cm. Yang ketiga, kita akan membentuk setengah lingkaran menggunakan jangka. Yang keempat, kita akan menggunting bentuk setengah lingkaran tersebut. Setengah lingkaran tersebut akan menjadi selimut kerucut.
Yang kelima, kita akan membentuk kerucut dari kertas tersebut. Yang keenam, kita akan memberi lem pada kertas untuk membentuk kerucut. Ini dia hasilnya. Kita bisa lihat bahwa kerucut dan tabung memiliki tinggi yang sama. Jika kita lihat dari foto-foto ini, tabung dan kerucut juga memiliki diameter yang sama. Sekarang, mari kita lakukan percobaannya. Di sini, saya akan mencoba untuk memasukkan beras ke kerucut sampai penuh dan diisi ke tabung. Proses ini dilakukan 3 kali. Ini digunakan untuk membuktikan 3 volume kerucut sama dengan 1 volume tabung. Wah, percobaannya berhasil. Mari kita lihat lebih dekat lagi. Ternyata, tabung terisi penuh ya. Tandanya rumus itu benar adanya. Tapi saya penasaran nih, apabila prosesnya dibalik, apakah tetap membuktikan 3 kali volume kerucut sama dengan 1 volume tabung? Mari kita coba. Jadi, cara kerja percobaan ini adalah, saya akan menuangkan isi tabung ke sebuah wadah. Dan saya akan memasukkan beras ini ke kerucut dan menuangkannya kembali ke tempat asalnya sebanyak 3 kali. Apabila disesuaikan dengan konsep sebelumnya, seharusnya semua beras di wadah akan habis. Mari kita coba. Wah, percobaan kedua juga berhasil. Hal ini membuktikan bahwa konsep volume kerucut sama dengan 1/3 kali volume tabung. Jadi, sekarang kita masuk ke kesimpulan. Setelah melakukan 2 percobaan tersebut, kita bisa mengonfirmasi bahwa volume 3 kali kerucut memang sama dengan volume tabung. Mari mencoba latihan soal berikut ini. Diketahui tinggi sebuah kerucut 9 cm. Jika jari-jarinya 14 cm, berapakah volume bangun tersebut? Diketahui T sama dengan 9 cm, R sama dengan 14 cm, dan Pi sama dengan 22/7. Maka dapat ditentukan volume kerucut sama dengan 1/3 Pi kali R kuadrat kali T. Volume kerucut sama dengan 1/3 kali 22/7 kali 14 kali 14 kali 9 sama dengan 1848 cm kubik. Keliling alas kerucut. Kerucut termasuk bangun ruang, sehingga kerucut tidak memiliki keliling seluruh bagiannya. Namun, kerucut tetap memiliki keliling pada bagian alas yang berbentuk lingkaran. Sehingga, untuk mencari keliling alas kerucut, digunakan keliling lingkaran. Ini merupakan rumus untuk mencari keliling alas kerucut. K sama dengan Pi dikali D, atau K sama dengan 2 dikali Pi dikali R.
Untuk lebih jelasnya, mari kita menyaksikan video mengenai pembuktian rumus keliling alas kerucut. Pertama-tama kita masuk dalam pembuktian keliling lingkaran. Ini adalah simbol pi. Diketahui suatu lingkaran yang memiliki diameter. Sudah tahu kan, diameter itu yang garis tengah di gambar. Kemudian kita rentangkan ya keliling lingkaran ini pada suatu pengukuran gitu ya. Dan kita dapatkan di sini ternyata hasilnya adalah 3, sekian sekian. Nah, itu adalah pi, nilai dari pi-nya, di mana pi sama dengan keliling dibagi dengan diameter. Nah, kita misalkan lingkaran ini diameternya 1. Ketika panjangnya lingkaran ini direntangkan, kita mendapati nilainya 3,141592 dan seterusnya gitu ya. Nah, perhatikan contoh dua lingkaran berikut ini dengan diameter yang berbeda. Kita menggunakan rumus yang tadi ya. Ketika kita rentangkan masing-masing lingkaran, kita menemukan panjang lingkaran yang berbeda. Kita bagi, kita menemukan nilai yang sama yaitu pi. Boleh dibuktikan ya. Nah, jadi nilai pi itu adalah 3,14 atau dapat kita tuliskan dengan 22/7 gitu ya. Dapat kita simpulkan nilai pi itu dapat didapatkan dari keliling dibagi diameter, sehingga kita dapat menentukan keliling di sini adalah pi dikali diameter, atau diameter itu adalah 2r, sehingga dapat kita substitusi menjadi 2πr gitu. Mudah kan? Setelah kita mengetahui rumus keliling alas kerucut, mari kita berlatih dengan latihan soal. Yang pertama, sebuah kerucut memiliki jari-jari 15 cm. Hitunglah keliling alas kerucut tersebut. Jawab. K sama dengan 2 kali pi dikali r. K sama dengan 2 dikali 3,14 dikali 15 cm. K sama dengan 94,2 cm. Jadi, keliling alas kerucut tersebut adalah 94,2 cm. 2. Sebuah kerucut memiliki diameter 14 cm. Hitunglah keliling alas kerucut tersebut. Jawab. K sama dengan pi dikali d. K sama dengan 22/7 dikali 14 cm. K sama dengan 44 cm. Jadi, keliling alas kerucut tersebut adalah 44 cm.